Assalamualaikum, 大家好，欢迎回到 Firdaus Channel。Jadi ini tuh banyak banget DM yang masuk di aku dan bilang tips membuat study plan yang baik dan benar tuh kayak gimana. Nah makanya video kali ini aku kasih ke kalian, aku share ke kalian gimana caranya membuat study plan, menulis study plan yang baik dan benar. Sebelumnya yang harus kalian tahu study plan itu apa sih gitu. Apa sih tujuannya buat study plan gitu? Nah, jadi tujuannya buat study plan itu acuan seleksi bagi pemberi beasiswa dari kampus tersebut gitu. Nah, jadi kampus tersebut pengen tahu background kita kayak gimana, latar belakang kita kayak gimana gitu kan. Dan tujuan kita dan juga keseriusan kita untuk mendapatkan beasiswa itu kayak gimana gitu. Ya, intinya paling pendeknya gitu ya, tujuannya buat study plan itu untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu aja sih. Buat kalian yang pengen tahu tipsnya gimana, jangan di skip video ini, tonton videonya sampai habis, oke? Sebenarnya study plan ini harus berapa kata sih gitu kan? Ini tergantung universitas dan tergantung scholarship-nya juga sih sebenarnya. Kadang ada yang nyuruh kita buat 300 kata, ada yang nyuruh buat 200 kata, 250 kata, bahkan ada yang nyuruh 500 kata gitu. Jadi tergantung kampus dan juga tergantung scholarship-nya masing-masing. Cara buat study plan yang baik dan benar, tipsnya yang pertama adalah kalian tulis latar belakang kalian. Jadi kalian harus nulis background kalian dulu, background kalian tentang pendidikan kalian, organisasi kalian. Kalau kalian misalkan udah pernah bekerja, kalian bisa tulis di sana pekerjaan kalian, dan juga ya latar belakang yang lainnya kalian bisa tulis di sana. Oke, cara menulis study plan yang kedua adalah alasan kalian pilih negara Cina kenapa. Nah, yang ketiga adalah alasan kalian pilih scholarship. Alasan saya pilih scholarship karena saya ingin membantu orang tua saya, ingin meringankan beban orang tua saya. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Itu terlalu simple, itu terlalu kayak anggaplah pasaran gitu ya. Udah terlalu banyak, semua orang juga ngerti kalau kita mau daftar scholarship itu biar ringanin beban orang tua kita gitu. Tapi ya jangan nulis kayak gitu. Kalian bisa bilang, saya pilih scholarship karena setelah saya mendapatkan scholarship, saya bisa nge-share ke teman-teman dan adik kelas saya cara daftar scholarship dan mendapatkan scholarshipnya itu seperti ini, dan merekrut mereka untuk bisa belajar ke Cina juga dengan scholarship gitu. Jadi ya pokoknya alasan-alasannya itu yang nggak simple gitu. Tips yang keempat adalah alasan kalian pilih kampus itu. Saya pilih kampus ini karena kampus ini bagus, karena kampus ini ada tamannya, karena kampus ini perpustakaannya besar dan lain sebagainya. Kalian bisa nulis study plan-nya, saya pilih kampus ini karena kampus ini itu melahirkan kelulusan yang baik, yang bisa diterima di perusahaan bla 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 gitu. Pokoknya kalian intinya tuh dijabarkan aja gitu, jangan disimpelkan. Jangan sampai kayak ya cuman pasaran aja, udah aku berapa kali udah bilang ya, pokoknya jangan sampai pasaran. Dan sebelumnya kalian itu harus melakukan riset dulu, jadi harus melakukan penelitian. Kayak misalkan kalian bisa cari di Google, kalian bisa tanya ke kakak kelas kalian atau siapapun yang kuliah di kampus itu, sehingga itu kalian udah tahu gitu kampus itu kayak gimana, kalian udah hafal bener gitu. Dan juga poin penting dari tips yang keempat itu adalah kalau kalian pilih CSC tipe A, jangan sampai tulis nama kampusnya, karena CSC tipe A itu harus daftar di 3 kampus sekaligus gitu. Kalian bisa bilang saya pilih kampus ini karena bla 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 gitu. Kecuali kalau kalian misalkan daftar CSC tipe B, kalian bisa langsung tulis nama kampusnya itu. Untuk tips yang kelima adalah alasan kalian pilih jurusan. Alasan aku pilih jurusan pengajar bahasa Mandarin karena aku pengen menjadi guru, karena guru itu pekerjaannya tidak susah, tidak seperti dokter. Jangan ngomong kayak gitu. Kalian bisa dijabarkan gitu. Kayak misalkan nih ya, saya pilih jurusan ekonomi bisnis karena di daerah saya perekonomian itu tidak sebaik di daerah Indonesia yang lain. Makanya saya pengen belajar ke Cina di kampus ini dengan jurusan ekonomi bisnis, sehingga saya berharap setelah saya lulus dari sana, saya bisa memperbaiki perekonomian di daerah saya. Nah, kalian bisa bilang kayak gitu. Jadi jangan kalian bilang yang simple-simple gitu ya. Udah berapa kali aku ingetin, jangan menulis kata-kata yang simple, yang pasaran itu jangan. Untuk yang terakhir, kalian bisa tulis harapan-harapan kalian gitu. Ya terserah kalian mau harapan-harapan gimana. Asalkan nih ya, semua yang kalian tulis itu hindari kata-kata yang simple. Udah aku bilang nih berapa kali, hindari kata-kata yang simple dan juga hindari kata-kata yang singkat nih. Misalkan study plan kalian udah diterjemahkan ke bahasa Inggris,
terus kalian singkat my dad, my mom, my sis. Nah itu jangan. Dan juga hindari kata-kata mengandung pornografi dan juga kata-kata yang kasar dan mengandung ancaman gitu. Nah, kayak misalkan nih aku pertama kali ke Cina itu kan ditipu. Nah, itu jangan sampai ditulis di study plan kalian karena ya udah, 过去是过去，将来就是将来gitu. Jadi jangan sampai kalian tulis pengalaman-pengalaman yang buruk. Dan juga nih ya, 2 poin yang paling penting juga. Kalian harus koreksi terus, koreksi study plan kalian. Karena kalau kalian misalkan ada salah kata, itu juga bisa mengurangi poin kalian gitu. Makanya kalian harus koreksi sebanyak kali gitu ya, berkali-kali lah intinya gitu, sampai bener-bener semua kata-katanya itu benar. Dan juga yang kedua, poin yang kedua, jangan malas membaca dan juga jangan malu bertanya. Jadi kalian harus setiap harinya update informasi, jangan malas membaca. Karena kalian dari membaca itu bisa tahu, misalnya kayak ngeriset yang kata aku tadi, ngeriset kampusnya atau jurusannya kalian gitu. Jadi kalian punya tujuan gitu loh, tujuan yang baik, tujuan yang bagus, terus kata-katanya juga bisa lebih bagus lagi gitu. Dan juga jangan malu bertanya. Jadi kalian bisa tanya sama kakak kelas kalian atau siapalah yang udah dapat scholarship ke Cina atau scholarship di negara manapun gitu ya. Kalian bisa tanya sama mereka buat study plan-nya kayak gimana, minta contoh study plan mereka juga bisa gitu. Nah jadi gitu aja tips yang bisa aku share buat kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat, tipsnya bisa bermanfaat. Dan kalau kalian misalkan suka sama video ini, jangan lupa videonya di like. Dan jangan lupa juga kalian subscribe ya guys channel ini, biar aku bisa tambah semangat lagi buat video-video yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa juga kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian. 再见!